Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Roro Kalista Atea Vinegara. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menceritakan biografi dari seorang tokoh yang bernama Urip Sumoharjo, Bapak TNI yang terlupakan. Urip Sumoharjo lahir dengan nama Muhammad Sidik di rumah keluarganya di Sindurjan, Purworejo pada tanggal 22 Februari 1893. Ayahnya bernama Sumoharjo, seorang kepala sekolah, dan ibunya merupakan putri dari seorang Bupati Trenggalek. Urip Sumoharjo merupakan putra pertama dari 6 bersaudara. Urip Sumoharjo kemudian memulai sekolah dasarnya di Sekolah Khusus Suku Jawa, di mana kepala sekolahnya merupakan ayahnya sendiri. Namun karena kenakalannya, orang tuanya kemudian memasukkan ia di Europese Leger Meisje School atau yang dikenal dengan Sekolah Putri Belanda. Kemudian pada tahun 1908, Urip pindah ke Magelang untuk melanjutkan sekolahnya di Osvia, Opleiding School voor Inlandse Ambtenaren, atau dikenal dengan Sekolah Pendidikan Pegawai Negeri, dengan harapan agar nanti Urip dapat mengikuti jejak kakeknya sebagai seorang bupati. Sebelum lulus dari Osvia, Urip Sumoharjo membuat keputusan untuk mengikuti akademi militer di kota Batavia. Ayah Urip, yakni Sumoharjo, sangat tidak setuju dengan keputusan putranya tersebut. Namun keputusan Urip sudah bulat, sehingga ayahnya terpaksa menyetujui keputusan putranya. Di akademi militer, Urip lulus pada tahun 1914 dengan pangkat Letnan II di KNIL, Koninklijk Nederlands Indische Leger. Di KNIL, ia bertugas selama 25 tahun. Pada tahun 1925, ia ditugaskan ke Magelang untuk memimpin sebuah unit militer KNIL bernama Meerschaussee te Voet. Di Magelang pula ia kemudian menikah dengan seorang wanita bernama Rohma Subroto, putri dari guru bahasa Jawa dan Melayu Urip ketika bersekolah. Ia menikah pada tanggal 30 Juni 1926. Urip mengundurkan diri dari jabatannya sekitar tahun 1938 setelah berselisih dengan Bupati Purworejo tempat ia ditugaskan. Urip dan istrinya Rohmah kemudian pindah ke sebuah desa di dekat Yogyakarta. Di sana, mereka membangun sebuah villa dan kebun bunga yang luas. Urip Sumoharjo diketahui mengadopsi seorang anak keturunan Belanda bernama Ebi dari panti asuhan di Semarang pada tahun 1940. Hingga kemudian ketika Jerman menginvasi Eropa termasuk Belanda, Urip kembali ke KNIL dan berangkat ke Bandung menuju markas KNIL. Ia kemudian dipindahkan ke Cimahi untuk membangun unit pasukan baru sebagai antisipasi ketika Jepang yang menjadi sekutu Jerman kala itu akan menyerang Hindia Belanda atau lebih tepatnya Indonesia. Namun ketika Jepang menguasai Hindia Belanda pada tahun 1942, Urip Sumoharjo ditangkap dan kemudian dipenjara di kamp tawanan perang di Cimahi. Ia dipenjara selama 3 bulan. Setelah bebas, ia ditawari untuk membentuk pasukan di bawah naungan Jepang. Namun Urip menolak. Ia lebih memilih kembali ke rumahnya di Gentan dan melanjutkan kegiatannya dalam berkebun. Setelah berakhirnya kependudukan Jepang dan Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Urip kemudian pindah ke Yogyakarta di rumah mertuanya. Di tahun yang sama, BKR, Badan Keamanan Rakyat, didirikan oleh pemerintah Indonesia, dan Urip diberi tugas memimpin beberapa komandan militer mendesak agar dibentuk sebuah formasi militer nasional. BKR kemudian atas keputusan Presiden Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta berubah menjadi organisasi kepolisian. Pada tanggal 14 Oktober 1945, beberapa bulan setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, Urip ditetapkan sebagai kepala staf dan pemimpin sementara angkatan perang yang baru dibentuk. Urip berupaya untuk menyatukan kekuatan kelompok-kelompok militer yang terpecah-pecah di Indonesia. Pada tanggal 12 November 1945, Jenderal Sudirman terpilih sebagai Panglima Angkatan Perang setelah melalui 2 pemungutan suara buntu. Urip menjabat sebagai kepala staf, dan mereka berdua bersama-sama mengawasi pembangunan angkatan perang pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Kurang percayanya Urip Sumoharjo terhadap militer membuat ia akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri. Namun ia masih dipercayai sebagai
penasihat Menteri Pertahanan, dan juga penasihat Wakil Presiden Muhammad Hatta di bidang militer. Pada akhirnya, usahanya bersama dengan Jenderal Sudirman yaitu menggabungkan pasukan dari kalangan masyarakat umum yang disebut Laskar Tentara dan TRI, Tentara Republik Indonesia, berhasil pada tanggal 2 Juni 1947 dan kemudian resmi bergabung dengan nama TNI, Tentara Nasional Indonesia. Urip Sumoharjo sendiri mendirikan sebuah akademi militer untuk merekrut calon-calon tentara di Yogyakarta. Kondisi kesehatan Urip Sumoharjo terus melemah dan dirawat oleh Dr. Sin Ki Ai. Namun, pada tanggal 17 November 1948, Urip Sumoharjo wafat setelah penyakit jantung menyerangnya. Selain itu, ia juga mengidap penyakit TBC. Tanggal 18 November 1948, ia kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Semaki, Yogyakarta, dan pangkatnya dinaikkan menjadi jenderal secara anumerta. Setelah wafat, Urip Sumoharjo kemudian diberi gelar pahlawan nasional bersamaan dengan Jenderal Sudirman oleh pemerintah melalui keputusan Presiden Soekarno pada tahun 1964. Nama Urip Sumoharjo kemudian banyak digunakan atau diabadikan sebagai nama jalan di banyak wilayah Indonesia. Sekian kisah perjalanan hidup dari seorang tokoh bernama Urip Sumoharjo. Semoga dapat menginspirasi dan juga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.